Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang baru saya alami beberapa minggu ke belakang ini, dan kejadiannya ini membuat saya sangat ketakutan. Penasaran dengan ceritanya? Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Dan juga di share ke teman-teman kalian, supaya kalian tahu kalau saya update video baru. Sebetulnya saya sudah menyiapkan video untuk tayang hari ini, tapi saya berpikir kembali lebih baik saya menceritakan cerita saya yang ini terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Hari itu hari Kamis, malam Jumat, saya bertemu dengan beberapa teman saya dan kita bertemu di salah satu kafe yang tidak jauh dari tempat kerja saya. Kita masuk ke kafe tersebut sudah sesuai dengan protokol, dengan penggunaan masker dan sanitizer selalu kita pakai. Jadi masih aman. Kita di sana banyak ngobrol, banyak bercerita. Setelah banyak berbincang, kita bersiap diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, teman saya melihat keadaan meja dengan banyak minuman yang sudah hampir habis, dan salah satu teman saya berkata seperti ini, "Put, kok tumben sih kamu menghabiskan 2 minuman dengan gelas besar? Biasanya kamu nggak kayak gini loh." Terus saya di situ menjawab, "Iya nih, saya lagi haus." Saya baru menyadari kalau saya menghabiskan 2 minuman dengan ukuran besar, dan itu habis tanpa ada sisa sedikit pun. Singkat cerita, setelah dari situ, salah satu teman saya menawarkan diri untuk mengantarkan saya pulang ke kosan saya, karena jarak dari kafe ke kosan saya ini agak lumayan jauh. Saat perjalanan pulang menuju ke kosan saya bilang sama teman saya kalau saya sangat tidak nyaman saat melewati jalan ini. Di situ ada sebuah apartemen besar, lalu di sampingnya itu ada sebuah taman kanak-kanak. Dan samping taman kanak-kanak tersebut ada lahan kecil yang mungkin itu tempat berjualan kalau taman kanak-kanak ini beroperasional. Dengan refleks saya menunjuk ke arah yang menurut saya itu sangat menyeramkan. Dan saya bilang ke teman saya kalau daerah ini tuh serem banget menurut saya. Tapi teman saya tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saya. Jadi dia hanya fokus ke jalanan yang mengarah ke arah kosan saya. Sesampainya di kosan, saya berterima kasih kepada teman saya, dan teman saya langsung berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Saya masuk ke kosan saya dan saya langsung ke arah kamar mandi untuk bersih-bersih diri. Setelah selesai bersih-bersih diri, tiba-tiba saya merasakan badan saya ini sangat tidak enak dan perut saya sangat mual. Dari kafe tadi sih memang perut saya merasakan sedikit sakit. Saya berpikir kalau itu adalah asam lambung saya yang sedang naik. Saya memanaskan air, lalu saya meminum air tersebut supaya perut saya agak membaik. Tiba-tiba telepon saya berbunyi, dan itu dari mama saya yang menelpon. Mama saya mempunyai perasaan yang tidak enak. Jadi mama saya menelpon saya menanyakan keadaan saya seperti apa. Saya menceritakan kalau perut saya sedikit agak sakit. Terus mama saya menyarankan untuk meminum obat supaya perut saya cepat membaik. Saya ditelepon itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Setelah dari situ, saya tidak bisa tidur sama sekali karena saya merasa ada yang aneh di dalam diri saya, dan saya merasakan ini tidak wajar. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, dan tiba-tiba saya merasakan ketakutan yang sangat hebat. Jantung saya itu berdegup dengan kencang dan saya sangat mual di situ, sangat pusing, sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Perasaan saya itu sangat ketakutan sekali karena setiap kali saya memejamkan mata, sosok itu tuh muncul, dan itu jelas banget dengan pakaian yang berwarna merah, dan muka sebelahnya itu agak sedikit hancur. Jadi badan saya itu sangat terasa aneh, bercampur aduk, dan saya merasakan sosok itu mengelilingi kosan saya, tetapi dia tidak bisa memasuki
kosan saya ini. Yang saya rasakan ada sesuatu yang menahan agar sosok itu tidak masuk ke dalam kosan saya. Sampai akhirnya pukul 12:01, salah satu teman saya yang tadi saya temui menghubungi saya. Dan di situ saya menceritakan ketakutan saya kepada teman saya. Dari mulai saya merasakan ada sosok yang mengelilingi kosan saya dan ada yang menahan juga. Pokoknya saya ceritakan semua ke teman saya. Teman saya hanya bisa mengatakan untuk tetap berdoa supaya saya terhindar dari segala mara bahaya atau yang jahat. Teman saya ini tiba-tiba bilang, memang ada keanehan waktu saya masih ada di kafe. Dari mulai saya meminum minuman sampai 2 gelas besar, dan saya berulang-ulang kali menyesali perbuatan saya yang mungkin tidak bisa saya maafkan. Jadi saya menyalahkan diri sendiri. Saya memang selalu mengulang-ulang penyesalan saya tersebut sampai mungkin saya kepikiran dan tubuh saya ini jadi terbuka. Jadi sosok-sosok yang di sekitar saya itu mengetahui kalau saya sedang tidak fit di malam itu. Tapi yang saya rasakan saat saya di kafe, seperti ada yang menjaga saya datang dari jauh. Makanya saya meminum 2 gelas ukuran besar. Ya kemungkinan yang menjaga saya itu yang meminum. Sosok penjaga saya itu mungkin mengetahui kalau saya akan diikuti oleh sosok yang bermuka seram tadi. Tapi untungnya yang menjaga saya menahan supaya sosok itu tuh tidak masuk ke kosan saya dan hanya berputar-putar di atas kosan saya. Dan efek yang saya terima, saya hanya mual, pusing, dan badan sangat tidak enak. Saya berjaga sampai jam 4 pagi. Setelah itu, saya mulai mengantuk. Saat saya memejamkan mata, saya sudah tidak melihat sosok itu lagi dan saya langsung tertidur. Pagi harinya, saya merasa sangat baik sekali. Seperti halnya tidak terjadi apa-apa semalam itu. Padahal, saya merasakan malam itu tuh sangat mendebarkan banget dan membuat saya sangat takut banget. Setelah dari situ, semuanya mulai normal dan tidak ada lagi hal yang membuat saya takut. So ini ceritanya sangat singkat banget. Ini hanya karena ketakutan di dalam diri saya mengenai sosok yang mukanya rusak sebagian dan pakaiannya merah, kelihatan dia itu serem banget. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya hari ini, kalau kalian memiliki suatu masalah, kalian harus tetap tenang, berpikir jernih, supaya kalian bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jangan sampai menyalahkan diri sendiri seperti apa yang saya lakukan, karena itu akan membuat mental kita turun dan hal-hal negatif bisa jadi mengikut, dan itu sangat tidak baik ya teman-teman. Sekian cerita pendek dari saya. Dan kalau misalkan kalian memiliki cerita-cerita yang menarik seperti yang pernah saya alamin, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa chat saya di Instagram. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan kata dari saya. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya kalian tahu kalau saya update video baru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Serem banget.